Nah, Ya, selamat Halo pagi. Kak Puna, selamat pagi. Shalom, shalom Ibu Ayen, selamat shalom Ibu pagi. Halo Femi. Mbak Puna, Abuning, Halo, Ayah Indrani, shalom, shalom. Selamat dan pagi. segala ibu Selamat bapak malam sekalian. Lai itu. Halo, selamat Selamat pagi. pagi, semangat pagi. Selamat pagi. Ya, kalau semangat BW, jangan kasih Jangan kasih kendor. kendor. Iya. Juga Ibu Lani, selamat pagi Bu. Bu Nancy Pak Jusman, Bu Acen, Ibu Biho. Juga ada Bu Debi. Bagaimana si kecil? Si ganteng itu, waduh, si Ucok ya, Ucok ya, Sianipar Junior ya. Lalu kemudian Ibu Dora Gunawan, Pak Hendri Gunawan tentunya. Ya, lalu kemudian ada Galaxy berapa G? 345G. Saya tidak tahu ini siapa, tapi yang pasti selama bergabung Bu Leli, Bu Helmi, shalom Bu. Jangan lupa yang biasa buka kamera ya. Yang lain diharapkan juga buka kamera. Enak kok buka kamera. Kita bisa saling melihat energi positif yang ada di saudara-saudari kita gitu ya. Jadi kita bisa saling berbagi energi positif. Juga Ibu Mimi, Bu Sinai, Ibu Yani. Iya, puji Tuhan. Ada Bu Marlina dan juga Bu Laura yang baru saja bergabung. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, bicara mengenai energi positif, ya saya berharap kita semua percaya bahwa pertemuan kita di setiap pagi itu menyehatkan tubuh, jiwa, roh kita ya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Iya, ada satu energi positif yang saling kita bagi-bagikan satu dengan yang lain supaya kita semakin positif hari demi hari. Ya, supaya juga bagi Anda yang sedang merindukan keturunan, Anda juga bisa segera mendapatkan hasil yang positif. Amin. Ya, kita harus terus berharap kepada Tuhan ya. Anda yang berharap kesembuhan juga mendapatkan hasil yang positif kesembuhannya. Ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama satu di dalam doa di hadapan Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, Allah yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami semua pagi hari ini mencari kebenaran firman Tuhan, kami mencari wajah Tuhan, karena kami tahu, yakin dan percaya bahwa di dalam Engkau ada mujizat, ada pemulihan, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada hal-hal yang positif yang akan kami dapatkan, supaya apa yang kami kerjakan juga menghasilkan hal-hal yang positif. Hari ini ya Tuhan, kami mau terus belajar merendahkan diri dan tunduk di bawah tata kasih karunia Tuhan. Seraya berdoa, Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami mendoakan rekan-rekan kami, saudara-saudari terkasih kami yang sudah kami rindukan, sudah lama tidak kelihatan. Apapun keadaan mereka, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan Yesus juga tetap menolong mereka, dan Roh-Mu yang kudus akan membangkitkan semangat mereka kembali, dan mereka boleh bergabung kembali untuk bertumbuh bersama, semakin sengembah dan serupa dengan Kristus. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, terimalah pujian penyembahan kami sebagai rasa syukur dan pernyataan iman kami bahwa kami orang-orang percaya tidak akan sia-sia dalam berjerih lelah. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Amin ya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau sama-sama naikkan pujian. Pujian yang satu ini adalah satu pujian yang akan saling memberikan kekuatan ya. Seperti apa pujiannya nanti saya akan share seperti biasa, dan kita sama-sama
naikkan di tempat kita masing-masing ya. Kami berharap Bapak Ibu sungguh-sungguh mau untuk menaikkan pujian ini di tempat Anda masing-masing sebagai perkataan iman. Oke, Bapak Ibu, selamat datang di BW, dan ini adalah pujian yang akan kita naikkan. Patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, kami memuji menyembahmu saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli.
yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan tak pernah tinggalkan. Dia selalu perhatikan. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Oh, sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Sadarilah bahwa ku takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Aku hanya tinggal mendekat kepadamu ya Tuhan Yesus, dan berseru kepada nama Tuhan yang hidup. Yesus Kristus Tuhan, tolonglah aku, sembuhkanlah aku, pulihkanlah aku, kuatkanlah aku ya Tuhan. Engkau yang memperhatikan hidupku, Engkau yang memberiku masa depan, Engkau yang menganugerahkan keselamatan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Tapi kata kau kita ganti dengan kataku ya. Ku takkan pernah sendiri. Yuk sama-sama sambil taruh tangan di dada. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa ku takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Haleluya. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, saya percaya pujian tadi ya yang memang diambil dari salah satu mazmur itu akan memberikan kepada Bapak Ibu dan saya satu pemahaman dan juga kekuatan yang baru ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada satu rasa lelah, satu rasa penat, satu rasa apa, ingat Bapak Ibu sekalian ya. Meskipun sekalipun rasa penat, tetapi tidak akan Tuhan biarkan sampai kita tuh mencelat ya Bapak Ibu. Sepertinya kepala mau pecah tapi tidak akan Tuhan biarkan sampai ambiar Bapak Ibu ya. Jadi ibaratnya bulu patah yang gak akan dipatahkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan patah semangat dan jangan kasih kendor. Oke Bapak Ibu yang terkasih, kita mau lanjutkan ya Bapak Ibu di 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. Kemarin kita belajar bagaimana kita jangan menjadi seseorang yang hanya menggunakan dan mengandalkan kecerdikan kita saja, lalu perhitungan kita saja sekalipun itu matang dan kelihatannya cerdik, tapi sebenarnya akhirnya mengorbankan orang lain dan tidak memikirkan keselamatan orang lain, hanya memikirkan keselamatan diri sendiri. Dan kita juga diajarkan bagaimana kita berseru kepada Tuhan. Kita berani untuk berteriak.
Ya, seperti saya sudah janji kemarin, tapi kita baca dulu yang ini yuk Bapak Ibu, baru nanti saya bagi pengalaman saya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 sekarang ya. Setelah mereka melihat bahwa wah ini bukan Raja Israel nih, maka mereka undur daripadanya. Ketika Yosafat berteriak kepada Allah dan Allah menolongnya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka." Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu, masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Raja sudah mati. Maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing. Sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Selebihnya dari riwayat Ahab dan segala yang dilakukannya, serta istana gading dan segala kota yang didirikannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, dalam bagian ini kita diingatkan tentang kedaulatan Allah. Ya, kita diingatkan tentang bagaimana ketika Allah berfirman, maka semuanya jadi. Ya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk kita ragu akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Dia pasti akan menepatinya. Apa yang diucapkan dan difirmankan kepada nabi utusannya, yaitu Mikha, itu terjadi, ya. Bagaimana ia mati seperti halnya yang tadi kita baca, yaitu Ahab ya yang mati di sini dalam hal ini, dan kemudian darahnya itu dijilat anjing, ya. Dan juga ada perempuan sundal yang mandi di dekat situ, ya, tidak memberikan satu nilai yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih, menyambung yang kemarin, saya pernah mengalami sebuah peristiwa, ya, yang paling pertama kali saya mendapatkan pertolongan Tuhan waktu itu, yang berdasarkan pengalaman saya berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus, adalah ketika saya masih kuliah, lalu kemudian belum lama lulus SMA lalu masuk ke kuliah. Saya lagi syuting salah satu sinetron waktu itu, tapi saya sudah lupa. Tapi lokasinya itu di Cibubur. Nah, jadi ceritanya saya baru pulang nih dari lokasi syuting waktu itu, melewati tol Cawang masuk ke UKI. Nah, waktu keluar UKI, saya masih ingat Bapak Ibu, waktu itu mobil saya masih mobil ya sedan yang bukan sedan baru ya, warnanya merah. Terus kemudian karena dia mobil second, tidak bisa dikunci dari dalam pintunya, ya. Buka pintunya juga masih model engkel gitu, belum yang otomatis gitu ya. Nah, jadi ceritanya nih mobil nih lagi nggak bisa dikunci nih mobilnya, gitu. Nah, di depan UKI, pas di perempatan, sebelum perempatan lampu merah yang kalau dari arah Taman Mini itu kalau mau ke Cikampek belok kanan. Nah, saya baru berhenti, depan saya tuh truk. Depan saya truk, belakang saya itu mikrolet. Tiba-tiba ada beberapa orang. Satu orang di depan mobil saya sebelah kiri, lalu ada di belakang sebelah kiri, lalu ada di belakang sebelah kanan, jadi ada 4 orang. Nah, yang satu ini langsung mengarah ke tempat saya karena saya yang bawa mobil. Zaman dulu kan kita bayar tol masih bayar pakai uang cash, ya. Jadi habis bayar tol biasalah
kembalian uang tol tuh saya taruh lah di bawah tempat tip gitu. Nah, ketika baru nyampe gitu, barusan saya lagi ngantri di lampu merah, terus tiba-tiba tuh dia langsung nggak tahu kenapa tangannya tuh bisa masuk Bapak Ibu, ya. Karena memang pas kebetulan mobil saya juga AC-nya juga lagi kurang bagus lah waktu itu, jadi nggak pakai AC. Padahal kacanya kebuka sedikit, tapi tuh mungkin ditarik sama dia, saya juga nggak terlalu ngeh kan. Jadi tiba-tiba ada satu tangan depan saya. Nah, saya baru sadar di tangan itu tuh ada satu pisau daging. Tepatnya pisau untuk apa? Modelnya kayak model pisau untuk motong daging file gitu loh, karena panjangnya segini. Pokoknya selengan saya ini, terus lebarnya segini. Terus kelihatan banget itu pisau habis diasah Bapak Ibu. Terus tajam banget. Nah, refleks saya tahan tuh tangannya. Terus orang itu bilang, dompet, handphone, gitu. Kata pertama yang keluar dari mulut saya, waktu itu saya belum bertobat lah ibaratnya ya, belum lahir baru. Tapi sudah percaya Yesus yang pastinya. Tapi belum lahir baru lah artinya gitu. Jadi masih suam-suam kuku. Jadi saya cuma ngomong, Tuhan Yesus tolong gitu. Itu kenapa? Karena ujung pisaunya tuh udah nyampe di sini. Itu dia giniin lagi sedikit, pasti udah kena. Terus saya lihat tidak ada yang menolong saya. Saya pencet-pencet klakson juga nggak ada yang nolong. Akhirnya nggak tahu kenapa Tuhan, saya yakin itu Tuhan ya, Roh Kudus itu tuntun tangan saya tuh ambil kembalian uang tol, which is kembaliannya itu mungkin ya nggak nyampe 7.000 ya, karena kan dulu tolnya tuh masih 2.500. Saya masih ingat tuh, tol masih murah banget. Saya kasih lah ke itu ke saya. Jadi saya ambil, saya keluarin tangan ke sini. Jadi sementara saya tahan begini, ini saya taruh begini. Terus ketika saya bilang Tuhan Yesus tolong, itu tiba-tiba dia langsung tarik tangannya, terus kasih kode ke temannya, langsung pergi. Langsung teman-temannya pergi apa semua. Itu Bapak Ibu, dengkul saya yang tekan kopling aja nggak bisa. Mau nekan kopling nih, mau maju masuk gigi 1, itu nggak bisa Bapak Ibu. Itu derdek. Tekan kopling itu goyang-goyang gitu. Lemes dengkul saya. Waduh, baru berasa itu yang namanya maut di ujung mata Bapak Ibu. Lalu saya ke pinggir sebentar, saya tenang sebentar, dan nggak ada yang nolong. Sama sekali nggak ada yang nolong loh Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan Yesus tolong. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang hebat. Saya pulang ke rumah, nyampe rumah itu langsung saya derdek. Ya nggak tahu deh, Oma Yei masih ingat nggak Oma Leli? Itu langsung saya, aduh Mam, tadi aku habis di yang orang bilang sekarang itu begal. Ya. Yang puji Tuhannya adalah dia tidak mencoba untuk membuka pintu mobil saya. Dan dia pun tidak merangsek untuk masuk temannya ke samping. Karena Anda bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau tiba-tiba satu orang temannya itu langsung masuk ke sebelah, kelar dah. Ya, dari situ saya melihat apa yang dialami oleh Yosafat, saya langsung teringat tuh, ya ampun, kejadiannya cukup lama, sangat lama sekali bahkan. Dan saya berusaha melupakan itu. Karena apa? Karena itu cukup membuat saya tuh nggak berani bawa mobil, nggak berani pergi sendiri, lalu kemudian minta dijemput sama unit kalau pas lagi ada callingan, karena takut ya, karena takut. Jadi saya berusaha untuk melupakan kejadian itu gitu. Tapi ketika saya baca ini, kok Roh Kudus ingatkan saya kembali. Jadi saya percaya Bapak Ibu, apalagi untuk kita yang sudah mulai hidup baik dan semakin intim dengan Tuhan Yesus. Amin. Kalau dulu misalnya kita mau nyebut yang mana nih? Udah ada dewa A, B, C, D. Ada dukun yang model kayak apa nih? Atau kekuatan yang mana nih? Nah, kalau sekarang kita cuma cukup Tuhan Yesus, katakan sama-sama. Tuhan Yesus tolong saya. Nah, itu dia. Makanya Bapak Ibu sekalian, kemarin saya kasih judul
Tuhan tolonglah aku ya. Mohon izin maaf ya karena agak terlambat karena sesuatu dan lain hal ya, karena saya baru selesai kemarin saya bagi negeri ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi itu keuntungan seseorang yang selalu berseru kepada Tuhan Yesus. Kemarin kita berbicara dan kita diberikan nomor panggilan darurat apa Bapak Ibu? Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Ingat ya Bapak Ibu, dial 333. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan memberikan kepadamu hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya. Nah, Yosafat ini berseru berteriak kepada Allah. Di sini di 1 Raja-Raja memang tidak tertulis, tetapi di 2 Tawarikh kemarin kita sudah belajar itu tertulis ya. Di pertempuran Ramot Gilead ini ternyata setelah Tuhan turun tangan, ada seorang prajurit dari musuh yang main asal tembak. Dan gak nyangka Bapak Ibu, siapa sih yang sangka di dalam sambungan baju zirahnya itu si Ahab malah kena. Dan pas kenanya pas di bagian jantung sepertinya ya. Artinya dia mengenai organ yang tidak terlindungi dan organ yang vital. Makanya dikatakan pertempuran seru, sebenarnya bukan seru ya, lebih tepatnya adalah sengit ya. Pertempuran yang begitu hebat ya, bayangkan itu sampai sore hari Bapak Ibu. Makanya Ahab itu baru sore hari dan akhirnya dia meninggal. Malamnya baru keretanya dicuci dan darahnya dijilat anjing. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dunia ini tidak ada kedaulatan manusia. Ya, itu yang pertama. Dalam kehidupan sehari-hari kita punya Tuhan yang berkuasa mengendalikan segala sesuatu. Kita lihat Ahab mencoba menghindari nasibnya dia. Tetapi sekali Tuhan merencanakan, pasti akan terlaksana. Sama-sama katakan, sama-sama dengan saya. Sekali Tuhan berencana, pasti terlaksana. Iya. Jadi dalam kehidupan ini, mari kita terus percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa firman-Nya itu iya dan amin. Bagaimana di Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa sebab aku ini yang mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberimu hari depan yang penuh harapan. Jadi bukan sembarang kita langsung berasumsi, wah ini gara-gara saya ikut Tuhan Yesus nih, saya sial mulu. Nah, udah gak ada lagi tuh pemikiran seperti itu, udah gak boleh. Karena kehidupan kita ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ikut Tuhan Yesus, itu bukan tentang kita hanya sekedar berkendara di jalur yang membawa kita ke keselamatan. Bukan. Tetapi dengan keselamatan dianugerahkan kepada kita tuh dibentuk, diproses, termasuk juga diuji, termasuk diberkati, termasuk dipulihkan, termasuk dilindungi, sampai kita Bapak Ibu, segambar dan serupa kembali dengan Dia. Jadi karena kita kan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, ketika kita terpisah dari Allah, lalu kita kembali dipulihkan melalui darah Kristus di kayu salib dan iman kita di dalam Kristus dengan kematian atas dosa-dosa kita dan kebangkitan kehidupan yang baru. Nanti ketika kita dijemput oleh Tuhan Yesus di awan-awan yang permai, bahkan kita dikenakan mahkota kemenangan dan mahkota kemuliaan seandainya jika kita itu kembali segambar dan serupa dengan Dia. Makanya penting sekali untuk hidup percaya sungguh-sungguh di dalam rencana Tuhan. Nah, apapun yang kita coba kerjakan untuk menghindari segala sesuatu, tapi kalau Tuhan sudah merencanakan, kita nggak bisa menghindari, sama seperti Ahab. Tapi kalau Yosafat yang tidak merencanakan sesuatu, dia hanya percaya, Tuhan tolong saya. Dia tidak protes kepada Tuhan. Ya. Bagaimana Tuhan meloloskan dia dari maut? Karena memang bukan itu yang Tuhan rencanakan, kan gitu. Jadi makanya Ahab pun kalau misalnya mau mencoba berkelit dari rencana Tuhan, tetap nggak bisa. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kita mau lari dari panggilan kita, dari panggilan Tuhan, nggak akan bisa. Ketika Tuhan sudah merencanakan sesuatu dalam hidup kita, bagaimanapun juga caranya, kita akan kembali ke panggilan itu.
Cuman kan jangan sampai ketika kita kembali ke panggilan itu, pas ada panah si jahat yang masuk di sela-sela baju zirah kita. Dan itu ternyata menembus bagian vital, itu apa? Iman kita. Dan kita menjadi orang yang gagal mempertahankan iman. Kan sayang. Jadi Bapak Ibu sekalian, bergegaslah untuk segera memenuhi panggilan apa yang Tuhan letakkan di dalam hatimu. Penuhi apa yang Roh Kudus letakkan di dalam hatimu hari-hari ini. Kerjakan, lakukan, jangan tunda. Karena itu rencana Tuhan. Ya. Lalu kemudian ini kita bisa lihat di sini bagaimana ketaatan dan ketidaktaatan. Sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian, orang taat mungkin bisa, tapi tidak bisa tunduk. Ya, sekali lagi kita itu harus tunduk dan taat. Ahab itu contoh seseorang yang tidak tunduk kepada Tuhan, juga tidak taat, walaupun ada taat sebentar, tapi taatnya karena apa? Karena yang namanya habis diselamatkan dari maut masih ingat, tapi habis itu apa? Lupa lagi. Kenapa? Karena tidak tunduk. Orang yang kalau tidak tunduk sama Tuhan dan tidak taat sama Tuhan, itu pasti akan mengalami konsekuensinya. Sudah dengar firman Tuhan, sudah dengar panggilan Tuhan, sudah dengar teguran Tuhan, sudah tahu bagaimana Tuhan menolong dirinya, tapi kalau dia tetap bersikeras dan bersikukuh dengan pendiriannya, ya nanti akan mendapatkan konsekuensinya. Nah, ini sebenarnya bisa kita terapkan ya di dalam pelayanan kita dan dalam pekerjaan kita. Kalau memang ada orang-orang yang tidak taat, tidak tunduk, kita harus terapkan konsekuensi. Jangan pernah takut untuk menerapkan konsekuensi. Obrolan saya kemarin dengan beberapa hamba Tuhan di salah satu program pengajaran teologi, ada satu kesepakatan bahwa sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pimpinan perusahaan dan apapun, penerapan konsekuensi itu harus. Karena Allah saja menerapkan konsekuensi. Jadi kita harus juga menerapkan konsekuensi, namun jangan gegabah dan bukan berarti sembarangan. Itu namanya haus kekuasaan. Lalu tidak memikirkan perasaan orang, tidak memikirkan keadaan orang, itu bukan lagi bukan lagi haus perasaan, tapi haus darah, Bapak Ibu. Oke, istilahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang ketiga, ingat Bapak Ibu, kehidupan kita ujung-ujungnya akan mati nih ceritanya. Ya, dari kisah raja-raja ini kan kita lihat bagaimana banyak sekali proses kematian raja-raja, kematian orang-orang yang terpilih maupun yang tidak terpilih. Nah, kematian Ahab ini mengingatkan kita bahwa kehidupan kita sementara. Dari mana Abu Nako bisa punya pemikiran kerinduan untuk mengatakan seperti itu? Bapak Ibu lihat di ayat yang 39. Selebihnya dari riwayat Ahab dan segala yang dilakukannya, berarti semua prestasinya nih ceritanya nih, serta istana gading. Wah, kemewahan dong, istana gading loh. Ya, istana gading nih. Kalau sekarang mungkin kelapa gading ya. Dan segala kota yang didirikannya. Istilahnya pencapaiannya. Wah, teritorialnya yang luas, wilayahnya di mana-mana. Ujung-ujungnya apa? Lihat, kontras banget dengan apa yang terjadi. Bagaimana darahnya dijilat anjing, lalu kemudian tempat darah itu mengucur bermuara di air, ternyata banyak wanita sundal mandi di sana. Jadi mari Bapak Ibu, kalau kehidupan kita ini sementara, Tuhan bisa panggil kita kapan saja. Jangan fokus kepada, ya saya sudah tua, ya saya makin lemah, ya saya sakit-sakitan. Jangan begitu. Kita harus rubah pemikiran kita. Pemikiran kita adalah apa? Apa yang bisa saya wariskan? Ahab ini mewariskan apa? Kota-kota yang didirikan. Mewariskan apa lagi? Istana gading. Tapi itu semua tidak memberikan dia
posisi yang baik, bahkan bukti yang sedap dipandang. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih, hiduplah dalam integritas dengan tujuan yang lebih besar dan mulia, dengan cara setia dalam proses yang Tuhan izinkan. Maksudnya apa? Keteguhan kita dalam menghadapi pergumulan, bagaimana kita merespon setiap ancaman demi ancaman, bagaimana kita merespon keadaan yang tidak menyenangkan, itu bisa menjadi warisan yang dilihat oleh orang-orang sekitar kita, termasuk anak cucu kita. Sikap kita dalam menyisihkan apa yang harus disisihkan, bagaimana kita suka untuk menabur, bagaimana kita suka untuk mendoakan, bagaimana kita mengelola waktu kita sebagai seseorang yang super sibuk dengan pekerjaan di kantor, tetapi masih menyisihkan waktu untuk melayani Tuhan. Itu jadi warisan untuk anak cucu kita. Lebih dari sekedar istana gading, atau lebih dari sekedar apartemen, lebih dari sekedar yang lainnya. Bagaimana Bapak Ibu nih? Ini adalah bisa jadi satu legacy atau warisan yang luhur untuk anak cucu dan saudara-saudari Bapak Ibu sekalian. Bagaimana di BW kita diajar untuk tetap bangun pagi apapun keadaan kita, dan kita cari wajah Tuhan di pagi hari sebelum kita beraktivitas. Hal yang terakhir, saya tutup dengan begini. Ini kebetulan Abuna, Ahab ini, atau takdirnya, kan ada orang-orang yang berkata begitu. Takdirnya memang udah matinya harus begitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, tembakan panah yang sepertinya dalam tanda kutip dituliskan acak ya, artinya random, sembarangan gitu. Tapi kalau bicara mengenai anak panah itu kena di bagian vitalnya Ahab, ini menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar kebetulan dalam rencana Tuhan. Sekali lagi, kan kita sudah baca kan kemarin, bagaimana ia mati dalam pertempuran yang hebat, dan kemudian maka Mika bilang, kalau kamu pulang dengan selamat, berarti aku ini bukan Nabi Allah. Sampai begitu. Sampai dia challenge juga ke orang-orang, dengar hai kamu semua bangsa Israel, dengar perkataanku ini. Gitu. Berarti apa? Allah sudah menetapkan, dan apapun caranya, nah itu pasti terjadi. Jadi tidak ada kata kebetulan. Tentunya ini bisa menguatkan saudara dan saya. Setiap peristiwa, baik atau buruk, itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang besar. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Bagian dari rencana Tuhan yang besar. Nah, tapi ada satu kelemahan orang Kristen yang akhirnya ujung-ujungnya jatuh lagi. Apa itu Bapak Ibu? Hati yang mendua. Mendua hati ini bicara apa? Bukan bicara tentang suami mendua hati, istri mendua hati, atau siapa mendua hati, bukan. Tapi bicara mengenai ini. Bapak Ibu dan saya kan, kita semua nih, ini kan selalu setiap pagi cari wajah Tuhan. Kita sungguh-sungguh, kita percaya dan segala macam. Nah, itu terujinya pada saat apa sih? Pada saat ada cobaan Bapak Ibu sekalian. Pada saat ada cobaan, pada saat ada tantangan, pada saat ada satu persimpangan di mana kita harus menentukan pilihan. Satu sisi kita berharap dan percaya ada pertolongan Tuhan, tapi sisi lain nih kadang-kadang kita suka begini nih, kayaknya Tuhan nih benar-benar bisa nggak ya cepat menolong ya, benar nggak ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang harus kita periksa. Karena ketika saya sampaikan hal tadi, Anda kan kuat nih. Nah, nanti begitu habis BW, lalu kemudian habis BW terus ada masalah, respon Anda bagaimana? Karena biasanya, atau mungkin ada yang sudah pernah mengalami, hal yang pertama yang muncul di dalam pikiran dan meracuni hati adalah gini, ngapain ikut BW, ujung-ujungnya berantem juga, ujung-ujungnya ada masalah juga. Kan Bapak Ibu ikut BW kan untuk menjadi segaban yang serupa dengan Tuhan Yesus. Sama seperti halnya Bapak Ibu dan saya menjadi Kristen, itu bukan sebagai penikmat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan seperti tisu yang kita butuhkan, begitu selesai kita buang.
Ada berapa banyak saudara? Atau sapu tangan yang kita bawa, lalu pada saat dibutuhkan kita pakai, nanti habis kita pakai, kita taruh, lalu kita lupa naruhnya di mana. Mau sampai kapan kita seperti itu? Kenapa? Karena kita mendua hati. Tetapi kalau kita benar-benar fokus dan hatinya penuh dengan Tuhan, dalam keadaan terjepit pun kita tidak menjadikan dan mencari alasan gara-gara ini, karena tidak ada takdir dan tidak ada kebetulan dalam hidup orang percaya. Kenapa? Jawabannya Yeremia 29 ayat 11. Kita punya Tuhan yang tahu rancangan tentang kita di dalam hatinya Tuhan. Jadi kalau ada yang bertanya, ini takdir, kita bilang bukan. Masa Tuhan merencanakan yang buruk? Pasti ada sesuatu yang baik di balik segala sesuatu yang buruk. Selama kita hidup di dalam kebenaran. Tapi kalau buruk itu gara-gara kesalahan kita, ya itu konsekuensi yang harus kita tanggung, sama seperti Ahab. Mari Bapak Ibu sekalian terkasih, apa yang menjadi tantangan dan pergumulan saudara? Hasilnya bukan tentang ketika Anda mengikuti BW loh sebenarnya. Tapi hasilnya adalah ketika Anda lepas dari BW, apa yang akan terjadi? Rata-rata orang suka bimbang lagi. Besok gak usah ikut BW lagi ah. Ikut BW bangun pagi-pagi tetap aja masalahnya sama. Tetap aja gak ada perubahan atau apa. Sekali lagi Bapak Ibu, kita bukan penikmat apa yang bisa dihasilkan saja. Kita sedang diproses dan diuji. Mari sama-sama kita merenungkan diri sejenak. Kita taruh tangan di dada, pejamkan mata saudara. Kita mau sama-sama renungkan bahwa dari peristiwa ini antara Yosafat dan Ahab bersahabat yang seperti apa selama ini. Kalau persahabatan dengan dunia sudah pernah beberapa kali mengecewakan, kenapa engkau tidak lebih baik cukup bersahabat dengan Tuhan saja? Tuhan yang sudah sering menolongmu. Dan jangan kau tinggalkan persahabatanmu dengan Tuhan yang sudah sering menolongmu, yang sudah menganugerahkan keselamatan. Dialah Yesus Kristus. Kalau engkau sudah belajar untuk bisa taat kepada otoritas yang di atasmu, kenapa engkau juga tidak belajar untuk tunduk kepada otoritas Tuhan? Sehingga dalam segala status tanggung jawab dan aspek kehidupanmu, apa yang kau lakukan tidak akan keluar dari konteks kebenaran firman Tuhan. Karena dalam kehidupan orang percaya, kita harus percaya Tuhan berdaulat. Dan hanya Dia yang punya rencana. Seandainya ketika kita mengikuti jalan Tuhan, lalu tiba-tiba ada banyak hal yang menjadi pergumulan, tantangan, baik sakit penyakit, baik rumah tangga, baik masalah pribadi, masalah pekerjaan, dan hal-hal yang muncul bukan karena kesalahan kita, namun kita yang harus menanggung dan mengikuti setiap prosesnya. Jawaban saya adalah kita harus tetap tunduk dan taat dan setia. Karena dalam kehidupan orang percaya tidak ada kata kebetulan, tidak ada kata takdir. Penyesalan harus ada hanya untuk kita sudah pernah jadi manusia yang jahat. Kita jadi manusia yang berdosa. Kita menyesal dengan perbuatan kita. Tapi jangan pernah menyesal dengan rencana Tuhan yang Tuhan izinkan masih berlaku di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Jangan sesali pekerjaanmu, karena dari pekerjaanmu lah Tuhan akan memberkati. Jangan sesali rumah tanggamu, karena dalam rumah tanggamu lah engkau sedang diuji dan diproses sampai kepada rencana Tuhan yang Tuhan kehendaki. Jangan sesali masa tuamu, karena bagaimanapun juga segala sesuatu Tuhan izinkan karena Ia akan menyatakan Ia menyertaimu. Jangan sesali punya anak-anakmu yang sekarang, karena dari anak-anakmu yang sekarang itu Tuhan punya maksud dan tujuan agar engkau menjadi orang tua yang jauh lebih mampu untuk diteladani, bisa menjadi contoh yang akan membawa mereka dan membimbing mereka sampai kepada pribadi yang berbakti kepada orang tua, kepada
bangsa negara, terutama kepada Tuhan Yesus yang hidup. Dan jangan sesali apa yang sudah pernah kau perkatakan dan lakukan. Sejauh apa yang kau lakukan dan perkatakan itu bukanlah sesuatu yang buruk. Tetapi kalau itu buruk dan engkau sadar, biarlah engkau menyesal saat ini. Karena itu semua harus ditinggalkan. Bapak Ibu sekalian, maukah engkau menerima berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan yang sudah Ia siapkan, bahwa bagaimana engkau keluar masuk, engkau diberkati. Apa yang kau rencanakan bersama dengan Tuhan, itu akan dibuatnya berhasil. Kemanapun engkau melangkah dan pergi, engkau akan beruntung. Apapun keadaanmu, engkau perkatakan firman Tuhan, itu akan berkuasa untuk meluputkanmu dari panah-panah api si jahat. Bahkan ketika engkau mulai bekerja, engkau belajar, engkau sekolah, engkau studi, engkau melayani, itu semua adalah panggilan dalam hidupmu yang harus kau penuhi dan engkau jalani bersama dengan Tuhan yang setia menyertaimu. Ia memberkatimu berlimpah-limpah. Untuk itu terimalah berkat damai sejahtera ini. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, kekuatan, pengharapan, dan kasih setianya akan selalu ada untukmu hari lepas hari. Sehingga ketika apa yang engkau berkati, demikian juga engkau akan diberkati. Dan biarlah kita semua yang diberkati tidak lupa untuk berkenan menjadi berkat dalam setiap panggilan kita, agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya dan kita boleh sepakat. Sama-sama katakan amin. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan pernah berasa begini, Abuna nih nggak doain saya. Ketika misalnya saya atau Abuni tidak tercetus nama Bapak Ibu, percayalah Bapak Ibu, semua nama-nama yang ada di sini itu pasti akan kami doakan dan pasti didoakan. Ya, jadi kalau misalnya kok nama saya nggak disebut, kan saya lagi sakit, kan saya lagi butuh apa segala macam, kita harus berubah dari sikap pemikiran dan perasaan seperti itu. Karena apa Bapak Ibu? Bapak Ibu dipertemukan di dalam BW ini, dikumpulkan, ya. Ini berlaku bagi Bapak Ibu yang setia di Zoom atau yang sedang tidak sempat di Zoom lalu kemudian hanya melalui di YouTube, atau sudah lama nggak pernah lihat di YouTube juga ada sesuatu yang dan lain hal. Percayalah, Anda tidak pernah sendirian. Jadi kalau misalnya, ini disebut namanya, kok saya nggak disebut namanya? Jangan berkecil hati. Karena bagaimanapun juga, semua nama-nama di sini pasti kami sebut dalam doa. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan kendor semangatnya, oke? Oke, makasih ya Bunda. Makasih ya Bunda. Makasih ya Bunda. Makasih ya Bunda. Thank you, Bunda. Bapak Ibu. Thank you, Buni. Bapak Bye, sekalian. everyone. Berkati. Maleli. God bless all. Makasih ya Bunda, Buni, Bapak Ibu semua. Makasih ya Bunda, Buni, teman-teman. Makasih ya Bunda, Buni, semuanya ya. Makasih banyak. Makasih ya Bunda. Abuni, makasih Bapak-Bapak Ibu. Abuna pengalamannya itu sangat membangkit semangat kita, Bunda. Kita tuh nggak boleh hidup tuh mengasahkan diri kita kuat. Kita andalkan Tuhan. Betul, benar-benar bagus itu pengalaman Abuna tuh. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Jadi saya jadi dapat satu insight bahwa hal yang buruk yang saya berusaha lupakan malah justru sebenarnya itu Tuhan rencanakan untuk menjadi sesuatu yang bagus, ya, seperti yang Bu Lingga sampaikan. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita harus percaya gini, sekalipun yang buruk dan yang gak enak itu mungkin masih ada di dalam kehidupan kita sekarang, kita mungkin belum lihat itu akan bagus seperti apa sih Abuna. Seperti yang Bu Lingga tadi, itu kejadian sudah lama sekali Bu Lingga. Itu masih tahun 90-an. Saya masih usia 19 tahun, 20 tahun bahkan. Jadi hal-hal yang seperti itu kita mungkin nggak lihat 1-2 tahun ini. Mungkin 10, 20, 30 tahun baru kelihatan. Tapi percayalah Bapak Ibu, semuanya tetap dalam rencana Tuhan. Ya, iya. Amin. Ya, jadi kalau misalnya
punya pasangan buruk rupa, suatu saat nanti dia akan indah rupawannya ketika sama-sama di kerajaan surga yang mulia. Jadi jangan pusing-pusing harus cari beauty center dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Ini cuma bercanda ya supaya kita semangat Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Oke. Abuna, Amin. Abuna, Terima kasih Abuna Abuni. Abuna. Ya, Abuna Abuni. ya. Terima Oke. kasih Abuna. Sekali itu tetap Yesus. Ya, sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus ya. Oke, tetap sehat, terus semangat, jangan kasih kendor, jadi berkat. Jadi Iya. Yesus memberkati. terima kasih Abuni. Terima kasih. Bu. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, besok itu kita masuk perikop terakhir loh. Jadi sayang kalau Bapak Ibu nggak ikut, oke? Iya. Oke, sampai jumpa besok ya. Dadah, Bapak Ibu, semangat ya. Bye. Tuhan berkati. Bye-bye. Bye. Bye.